Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Imamah dengan NIM 211104030009. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang fikih lughah. Jadi apa sih artinya fikih lughah itu? Jadi fikih lughah itu fikih. Fikih itu artinya mengetahui sesuatu dan memahaminya. Dan al-lughah itu artinya ucapan yang dimengerti oleh manusia yang bertujuan untuk memahami maksud dan kehendaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi fikih lughah adalah ilmu yang membahas tentang asal-usul dialek, tulisan, makna kosakata, karakteristik, serta cara pengungkapannya dalam bahasa Arab. Nah, nama fikih lughah itu sudah ada pada abad ke-4 Hijriah atau pada abad ke-10 Masehi. Tapi bahasanya itu masih bentuk wacana dan belum sempurna. Kemunculannya pun ketika zaman kerasulan terakhir dan bahasa Arab mengalami kejayaan. Pada waktu itu, orang-orang pada zaman itu berlomba untuk meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Tapi pada waktu itu masih belum ada kaidah yang mendasari berbahasa mereka. Mereka bersaing hingga pada akhirnya datang Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran dan melumpuhkan semua pihak sehingga menjadikan Al-Quran sebagai silabus baru dalam pendidikan mereka. Kemudian Islam disebarkan ke seluruh dunia, bahasa Arab menjadi bahasa antarbangsa dan melahirkan cabang-cabang keilmuan yang beragam seperti nahwu shorof, ma'ani, badi, dan masih banyak lagi. Menurut ulama Arab dan Barat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fikih lughah oleh ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang adalah menyangkut tentang komparasi antar bahasa Smith, tentang perbedaan dialek, dan tentang bunyi. Nah, kemudian perbedaan fikih lughah dan filologi. Nah, di fikih lughah dan filologi itu terdapat tekstologi dan kodikologi. Nah, kalau fikih lughah itu tekstologinya, kalau filologi itu kodikologinya. Nah, begitu. Kalau fikih lughah itu lebih sering digunakan dalam pembahasan ilmu budaya, sedangkan filologi, kalau filo itu artinya cinta dan logos itu artinya ilmu. Jadi filologi itu mengkaji ilmu di masa lalu, di zaman sekarang, untuk masa depan, karena sejarah itu pasti akan berulang. Mengenai materi yang paling saya mengerti adalah tentang al-mushtarak, tadad, dan taraduf. Yang pertama yaitu al-mushtarak. Al-mushtarak itu adalah homonim. Satu lafaz memiliki banyak makna. Contohnya, bulan itu bisa diartikan sebagai kalender, atau bulan bisa diartikan sebagai satelit bumi. Kemudian contoh yang kedua yaitu bisa. Bisa itu dapat diartikan sebagai mampu atau bisa diartikan sebagai zat beracun. Kemudian yang kedua yaitu at-tadad. At-tadad itu adalah sinonim. Dua kata memiliki satu makna. Contohnya, kredit sama dengan mencicil. Itu sama artinya. Kemudian contoh yang kedua yaitu berdusta sama berbohong, itu sama artinya.
dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu at-taroduf. At-taroduf itu adalah antonim. Nah, at-taroduf ini itu masih termasuk al-mushtarak, yakni satu kata memiliki banyak makna. Contohnya, pintar antonimnya bodoh, panas antonimnya dingin, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.